ya di video Ardika Matematika. Saat ini kita akan belajar bersama-sama dan untuk melatih soal-soal tentang rasio trigonometri sudut-sudut istimewa ya. Seperti kalian ketahui tentang sudut-sudut istimewa pada kertas ini, sudut-sudut istimewa itu ada ya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Itu sudut istimewa, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ingat-ingat itu sudut istimewa. Nah, di sini ada tentang sin rasio trigonometri ya, pada materi sebelumnya. Ada sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Oke. Ada 6, jadi untuk sin 0 derajat itu 0, sin 30 derajat itu setengah, sin 45 derajat itu setengah akar 2, sin 60 derajat itu setengah akar 3, sin 90 derajat itu 1. Oke, ini. Nah, nanti suatu saat akan saya berikan video juga tentang sebenarnya sudut rasio trigonometri sudut istimewa angka-angkanya itu dari mana. Nah, itu akan saya berikan penjelasan di mungkin di video selanjutnya ya, akan saya berikan. Mungkin itu juga akan berguna bagi mahasiswa yang sedang kuliah di matematika, pendidikan matematika ataupun matematika. Tapi saat ini untuk siswa SMA sementara saya berikan dulu langsung seperti ini ya, tabel untuk sudut-sudut istimewa. Kalian bisa membuat tabel sendiri di rumah, di buku catatan kalian dan seterusnya. Nah, nanti akan saya bantu juga untuk bagaimana memudahkan untuk menghafal rasio trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Oke. Terus bawahnya ini juga saya berikan, ini nanti untuk soal-soal penerapan ya. Oke, sudah ada sudut elevasi. Sudut elevasi itu apa? Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah pandang kita. Oke, arah pandang dan arah horizontal jika kita memandang ke atas. Contohnya di sini. Kita berdiri di sini, kita memandang ke atas. Nah, sudut yang dibentuk dari pandangan ke atas dengan horizontal yang lurus ini. Nah, ini sudut elevasi. Ini sudut elevasi. Oke, selanjutnya tentang sudut depresi. Sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah pandang dan arah horizontal. Jika kita memandang ke bawah, bedanya ini ke atas, ini ke bawah. Seperti ini, misalnya kita di pohon ini, kita memandang sapinya berarti ke bawah. Nah, sudut yang dibentuk dari pandangan ke bawah sama horizontal. Nah, ini sudut depresi. Nah, untuk mengingat-ingat saja antara elevasi atau depresi, diingat-ingat. Kalau depresi itu ke bawah, elevasi ke atas. Salah satu untuk mengingat juga, ingat kata-kata di sini deep. Deep artinya dalam atau bisa dikatakan ke bawah. Deep, depresi itu deep dalam bahasa Inggris dalam ya. Itu ke bawah untuk mengingat-ingat saja. Oke, sudut elevasi, sudut depresi. Oke, itu dulu. Nanti akan saya berikan bagaimana cara untuk menghafal rasio trigonometri sudut istimewa ini ya. Oke. Oke, berikut ini akan saya berikan bantuan gimana caranya ya, menurut cara yang saya berikan ini untuk mempermudah mengingat bagaimana rasio trigonometri untuk sudut istimewa. Yang perlu kalian ingat sebenarnya urut pakai angka setengah ya. Ini memang sengaja saya buat sin terus bawahnya sin lagi, nggak apa-apa. Yang atas untuk mengingat-ingat saja. Jadi yang pertama setengah akar 0, selalu pakai setengah. Setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Oke, setelah itu kalian tahu akar menggunakan setengah semua, akar 0, akar 1, 2, 3, 4 urut, setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4, semua sama ya, pakai angka setengah dan akarnya urut 0, 1, 2, 3, 4. Setelah itu gimana? Ya udah, ini saya tulis lagi untuk mengerjakan ini ya. Akar 0 itu berapa? 0, 0 kali setengah 0. Oke, akar 1 itu 1, 1 kali setengah setengah.
akar 2 enggak ada ya, tetap ya, setengah akar 2. Akar 3 tetap juga setengah akar 3. Akar 4 itu 2. 2 dikali setengah sama dengan 1. Tuh, untuk memudahkan. Jadi nilai perbandingan rasio untuk sinus sudut istimewa ini 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Oke. Nah, setelah dapat itu, bagaimana untuk cos? Tinggal dibalik. Penulisannya seperti sin ini, tapi dibalik dari kanan. Jadi pertama di sini itu sama dengan ini. Itu cos 0 itu 1. Oke. Cos 30 dari sini berarti ke sini. Setengah akar 3. Ini tetap di sini setengah akar 2 setengah 0. Oke, paham? Jadi tinggal dibalik dari sin tadi yang kalian dapatkan dari atasnya itu, terus dibalik satunya di sini, setengah akar 3-nya di sini, setengah akar 2 di sini, setengah di sini, 0 di sini. Itu. Oke. Selanjutnya tentang tan. Nah, kalian tahu sendiri sifat tan itu apa? Tan itu sama dengan sin per cos. Itu ya, yang penting kalian tahu, sin dibagi cos. Oke. Nah, tan di sini sin bagi cos ya. 0 dibagi 1. Sin dibagi cos. 0 dibagi 1 itu berapa? 0 dibagi 1 itu 0. Oke. 0 dibagi 1 0 ya. Kemudian setengah dibagi setengah akar 3. Gimana? Setengah dibagi setengah akar 3, kan saya bantu di sini. Setengah dibagi setengah akar 3. Coret, tinggal 1 per akar 3 ya. Nah, ini kan kembali lagi, ini bentuk yang penyebutnya belum rasional. Dirasionalkan gimana? Akar 3 per akar 3. Akar 3 kali 1, akar 3, akar 3 kali akar 3, 3. Tapi bisa ditulis 1 per 3 akar 3. Tuh, dari setengah dibagi setengah akar 3. Setengah dibagi setengah akar 3. Jawabannya 1/3 akar 3. Oke, itu ya, itu dari sini. Setengah dibagi setengah akar 3, 1/3 kali dirasionalkan ya, dikali akar 3 per akar 3. Oke, didapat ini dan seterusnya itu. Oke. Berikutnya di sini setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Nah, bilangannya sama kan ini? Ini setengah akar 2 bagi setengah akar 2 1. Tetap karena sama ya. Terus selanjutnya setengah akar 3 dibagi setengah. Coret aja ini. Jadi dapat akar 3 per 1 sama dengan akar 3. Jadi di sini akar 3. Oke. Kemudian ini 1 per 0. Tidak terdefinisi ya, nggak ada bilangan 1 per 0. Oke, sudah. Kalau begitu, ya kalian tinggal mengisi berikutnya untuk kosekan, sekan, dan kotangen. Untuk kosekan, kebalikannya dari ini 0. Kosekan kan ini ya. Nah, untuk kosekan di sini yang kosekan 0 itu jadinya kalau 0 dibalik kan dia jadi per 0. Dia tidak terdefinisi. Oke, terus kosekan yang kita ingat closed persen. Kosek persen. Kosekan itu 1 per sin. Di sini 1 per 2. Berarti kebalikannya 2 per 1. 2 per 1 itu berapa? 2. Oke. Selanjutnya di sini itu kosekan. Kosekan 45 berapa? Kosekan berarti kebalikannya dari sin. Sinnya aja setengah akar 2. Setengah akar 2 itu bisa saya tulis akar 2 per 2 ya. Ini aja setengah akar 2. Dibalik jadinya apa? 2 akar dibalik ini sin,
kalau cosnya berarti dibalik 2 per akar 2. Nah, ini kan belum rasional. Dirasionalkan kali akar 2 per akar 2. Berapa ini? 2 akar 2 per akar 2 kali akar 2, 2. Coret-coret tinggal akar 2. Oke, berarti di sini akar 2. Di sini berapa? Padahal ini kebalikannya sin ya. Sinnya setengah akar 3. Setengah akar 3. Berarti kalau dibalik 2 per akar 3. Dirasionalkan. Akar 3 per akar 3. 2 kali akar 3, 2 akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Berarti didapat berapa di sini? 2 per 3 akar 3. Oke, itu ya. Terus yang ini sin dari 1. Ini kan 1 per 1 ya, sama aja 1 per 1. Kalau dibalik jadi 1. Tetap ya, 1 dibalik tetap jadi 1 per 1. Oke, sudah. Kembalikan untuk yang sekan. Sekan itu seperkos, kebalikannya kos. 1 dibalik tetap jadi 1. Akar 3 per 2 dibalik jadi 2 per akar 3 ya. Nih, akar 3 per 2. Sama kayak ini ya. Akar 3 setengah akar 3. Setengah akar 3 sama dengan ini dibalik jadi 2 per 3 akar 3. Berarti di sini 2 per 3 akar 3. Oke, di sini jadi apa? Akar 2. Sebenarnya kebalikannya dari kosekan ya. 1, 1, 2 per 3 akar 3, 2 per 3 akar 3, akar 2 akar 2, berarti sini 2, sini tak hingga. Terus tannya, kotangannya. Jadi gimana? Kebalikannya dari tan? Ya, oke. Tan gimana? Sini tak hingga, berarti di sini ini yang tak hingga. Ini akar 3, 1, sepertiga akar 3, 1. Oh sorry, ini 0 ya harusnya ya. Kebalikannya 0. Sorry, tan. Ini sebentar ya, saya cek lagi. Tidak terdefinisi akar 3, 1, sepertiga akar 3, benar. Tangan itu kebalikannya tan. Tidak terdefinisi, dibalik jadi ini kan tadi dari tan itu didapat dari 1 per 0. Nah, kalau ketangan berarti 0 per 1. 0 per 1 itu berapa? 0. Itu ya. Oke, ini untuk sudut-sudut istimewa. Perbandingan rasio trigonometrinya sudut istimewa. Itu ya, untuk mempermudah mengingat. Kalian bisa pahami untuk dipelajari, nanti digunakan untuk latihan berikutnya. Oke, selamat belajar. Oke, terus selanjutnya kita akan coba latihan beberapa soal dari lembar kerja pertama ini ya. Nggak akan semua soal akan saya bahas, nanti sisanya bisa kalian latihan untuk mencoba ya. Nanti nggak tahu bisa ditanyakan kembali, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa menghubungi saya dan seterusnya ya. Oke, pertama akan saya bahas untuk contoh soal yang pertama. Nomor 1A, kita coba 1A di situ. Ini ya, akan saya tulis di sini. 1A. Nilai dari yang 1A itu sin 30 derajat plus cos 45 derajat min tan 45 derajat. Oke, sama dengan berapa ini? Ingat perbandingannya, sin 30 bisa kalian cek lagi di tabel ya. Sin 30 itu setengah.
ditambah cos 45. Cos 45 itu setengah akar 2 min tan 45. Tan 45 itu 1. Tuh ya. Nah, bisa nggak ini? Yang bisa kita operasikan apa? Ingat, penjumlahan akar bisa dijumlahkan jika akarnya sama. Kalau yang ini ada akarnya, yang lainnya enggak, berarti nggak bisa diapa-apain. Yang bisa kita kerjakan yang setengah sama min 1. Setengah dikurangi 1 plus setengah akar 2. Oke, kita bisa mengurangkan antara setengah sama min 1 ini ya. Bisa aja saya tulis min 1-nya itu saya tulis 2/2, disamakan penyebutnya. 1/2 akar 2. Ini jadi berapa? Min 1/2 plus 1/2 akar 2. Udah selesai sampai sini. Udah nggak bisa diapa-apakan lagi, nggak bisa dijumlah. Mungkin bisa dijumlah, hanya bentuknya saja ya. Jadi min 1 plus akar 2/2. Tuh, itu untuk yang 1A. Oke, dipahami dulu, dilihat kembali. Nanti bisa kalian coba sendiri lagi, kerjakan ulang ya. Jadi kalian buka lembaran kertas baru, kalian tulis soalnya, kalian kerjakan. Oke. Untuk selanjutnya kan saya bantu juga untuk yang 1B ya. Sin kuadrat 45 derajat plus cos kuadrat 45 min sin kuadrat 90. Artinya ini dikuadratkan ya. Sin 45 berapa? Setengah akar 2 kuadrat plus cos 45 kuadrat. Setengah akar 2 kuadrat juga sama. Sin 90 itu 1 dikuadratkan. Oke, ini sama dengan setengah akar 2 kali setengah akar 2. Bisa nggak? Kalau bingung, bisa dipecah seperti ini. Setengah akar 2 kali setengah akar 2. Yang ini juga ya, setengah akar 2 kali setengah akar 2 min 1. Ingat perkalian bentuk akar, yang bilangan sama bilangan, yang akar sama akar. Oke, setengah kali setengah, 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Akar 2 kali akar 2, 2 ya. Berarti 2/2 ini bisa disederhanakan, 2. Berarti sama juga dengan ini ya, 1/4 kali 2. 1. Didapatkan apa? Setengah tambah setengah min 1. 1 min 1 sama dengan 0. Tuh, contoh penggunaan rasio trigonometri sudut istimewa, bisa kalian hitung seperti itu. Bisa kalian coba sendiri lagi ya. Jawabannya harus 0. Oke. Nanti yang 1C bisa kalian coba sendiri, dipahami. Pasti bisa ya. Semangat mencoba. Kan kita langsung ke nomor 2, 2A mungkin ya. Atau bisa 2A, 2B. Nah, kita lihat nanti ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya akan kita bahas mungkin yang nomor 2B saja ya. 2B, nanti kalau 2B bisa, 2A pasti bisa. Nah, C nanti tinggal aplikasinya aja, nanti mencari luasnya ya. Cari luas KLM N. Jadi di sini nanti yang C, kalian cari segitiga ini. Luasnya kan alas kali tinggi. Nah, tingginya dicari. Nanti tahu ininya, kalian bisa cari ini sama ini. Bagaimana caranya? Saya bantu untuk yang nomor 2B. Nanti nomor 2A juga kalian coba kerjakan, oke? Nomor 2B ya. Oke, yang soal nomor B ini kita A dan B sama ya. Tentukan nilai X jika diketahui segitiga untuk soal A dan B. Ini dan ini kita mencari X-nya. Kalau soal yang C nanti kita akan mencari luas bangunannya. Nah, ini saya akan bantu untuk yang 2B. Oke, seperti apa? Kita fokus ke sini. Sudah saya gambarkan di sini.
Yang pertama, mau cari X ini, berarti kita harus tahu panjang AB-nya. Oke, panjang AB-nya tahu nggak? Nah, kita cari. Oke, kita cari dulu. Cari panjang AB. Oke, karena AB, misalnya di sini kita tahu, kasih nama misalnya D ya, titik D kita tambahi. Jadi X itu DB. Oke, tapi kita harus tahu dulu panjang AB. Nanti panjang DB itu panjang AB dikurangi AD. Itu ya. Oke, untuk mencari DB nanti itu AB kurangi AD. Tuh. Nah, kita biasakan untuk pola berpikirnya dari yang ditanyakan apa dulu, X yang diketahui ini. Pasti kita nanti akan mencari dari yang diketahui ini, pakai yang diketahui, oke? Jadi kita harus bisa cari panjang AB. Kenapa? Karena kita bisa cari AB dikurangi AD untuk menemukan DB atau X-nya. Oke, yang pertama kita cari AB. Padahal kita tahu segitiga ABC, sudut di sini itu 30. Diketahui ini sisi miring. Sisi miringnya 6 cm. Nah, perbandingan sudut apa yang ada sisi miringnya? Sin demi. Depan per miring. Oke. Depan per miring. Kosami. Sami samping per miring. Kosami samping per miring. Nah, ini bisa untuk mendapatkan AB ya. Pakai kos. Ternyata kita bisa kosami. Oke. Kos. Untuk kos 30 derajat. Dalam segitiga ini ya. Kos itu sami. Samping per miring. Dan kita tahu dalam sudut istimewa cos 30 itu sama dengan setengah akar 3 ya. Ini sama aja setengah akar 3. Sama dengan sampingnya itu AB, miringnya itu BC atau di situ diketahui 6. Nah, kita cari panjang AB. Kali silang ya ini ya. Kali sini, ini kali sana. Berarti 2AB sama dengan 6 kali akar 3 kali 1. Berarti 6 akar 3. Berarti AB sama dengan 6 per 2 akar 3. Atau sama dengan 3 akar 3. Ini ya 6 bagi 2, 3. Kita dapatkan 3 akar 3 itu AB-nya. 3 akar 3. Oke, di situ kita dapatkan AB-nya 3 akar 3. Selanjutnya apa yang harus kita cari? AB-nya udah ketahuan, AD-nya. Nah, ini harus kita cari. Ya, emang agak susah ya, nggak apa-apa untuk belajar. Ini sudah saya berikan contoh bagaimana mengerjakannya, oke? Nah, kita harus tahu AD, kita pakai sudut yang 60 ini. Nah, untuk mengetahui ini kita harus tahu sisi di depannya juga. Bisa kita pakai yang sin 30 tadi. Oke. Sin 30. Perbandingannya sin 30 itu apa? Sin demi. Depan itu yang kita tanyakan ini AC. Demi miringnya 6. Oke, padahal sin 30 itu berapa? Setengah. Setengah sama dengan AC per 6. Kali silang berarti 2AC sama dengan 6. Sorry, A-nya double. Berarti AC sama dengan 6 per 2. 3. Oke, jadi kita tahu di sini 3. Sudah tahu situ 3, kita pakai perbandingan sudut yang 60. Oke. Bisa kalian tulis dulu, nggak apa-apa, pelan-pelan buat belajar. Jadi ya nggak apa-apa, ada salahnya kita belajar bersama ya. Oke, kita udah tahu di sini 3.
Oke, kita akan mencari AD dengan sudut 60. Sudutnya 60 di sini berarti ini sisi depan ya. Depan sama samping. Depan sama samping. Desa. Tan ya berarti ya. Depan sama samping. Jadi kita tan. Tan 60. Desa. Tan 60 itu berapa? Bisa kalian cek lagi di tabel, nggak masalah. Namanya lagi belajar, lihat tabel nggak apa-apa. Akar 3 ya. Akar 3 sama aja akar 3 per 1. Desa depannya 3, sampingnya AD. Kali silang, AD akar 3 sama dengan 3 kali 1, 3. AD sama dengan 3 per akar 3. Dikali sekawannya atau dirasionalkan ya. Akar 3 kali akar 3, 3 kali akar 3, 3 akar 3. Coret-coret. Didapatkan berapa? Akar 3. Oke. Akar 3 untuk AD. Di sini akar 3. Berarti tadi BD tadi, DB sorry, X atau DB itu ya. Saya tulis di sini X atau sama dengan DB itu AB dikurangi AD. AB-nya berapa? AB kita dapatkan panjangnya 3 akar 3. Oke. AB-nya 3 akar 3. 3 akar 3. AD-nya didapat akar 3. Ingat, operasi bentuk akar bisa dilakukan jika bentuk akarnya sama. Ini sama-sama akar 3. 3 akar 3 dikurangi akar 3. Ini sama aja ada angka satunya di depan ya. 3 kurangi 1, 2 akar 3. Selesai. Itu ya. Bagaimana cara pengerjaannya? Pelan-pelan nggak apa-apa. Nggak usah terlalu jadi beban. Yang penting kita belajar bagaimana tahu prosesnya dan dapat hasilnya. Yang perlu kalian ketahui bagaimana kita menggunakan perbandingan trigonometri dalam sudut istimewa untuk mencari unsur-unsur dalam segitiga itu. Tuh, oke. Nah, akan kita coba lagi ya. Mungkin untuk soal yang A bisa kalian coba atau bisa tanyakan lagi nanti ke saya. Yang penting berusaha dulu mencoba. Ini yang agak sulit saya bantu dulu ya. Nggak apa-apa, selamat belajar. Semoga bisa. Untuk selanjutnya kalian bisa coba ya. Untuk yang nomor 3, nomor 4. Nanti nomor 3 mungkin kita akan coba dulu. Untuk membantu kalian ya. Oke. Itu dulu. Selanjutnya kita akan bahas nomor 3 ya. Nanti nomor 2A sama 2C bisa kalian coba sendiri. Caranya hampir sama pakai itu. Contohnya di sini. Ini yang ditanyakan X. X itu di depan. Diketahui sin 30. Oke, sudut P itu 30. Di sini berarti sisi depan. Yang diketahui sisi samping. Depan per samping. Sin depan per samping. Desa. Berarti pakai tan. Tan 30 sama dengan depannya X per sampingnya 4. Itu. Nanti kalian cari X-nya. Tan 30 berapa? Tan 30 itu akar 3 per 3 atau sepertiga akar 3 itu ya. Dicoba, nggak apa-apa, nanti dikali silang ketemu X-nya. Oke, semangat belajar, semangat mencoba, nggak usah khawatir, yang penting tambah ilmu, kita belajar bersama-sama. Oke.